Ini mengimani bahwa pertolongan kami ada di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus yang telah menebus, menyelamatkan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Dan tibanya saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua tanpa kecuali bagi hamba-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah umat-Nya, yang datang, yang rindu mencari Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus menolong kami. Diberikan pengertian, pemahaman yang benar, dan juga kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki 21 Juni ya, dimana kita melewati setengah tahun dan bahkan setengah bulan. Dan kalau kita sebagai bangsa Indonesia, mungkin kita turut mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk presiden kita ya. Katanya hari ini berulang tahun. Saudara, kita boleh bersama-sama beribadah baik di rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. Sebuah hal yang baik untuk senantiasa mencari Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang merespon perubahan. Sesuai yang dikatakan Tuhan, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Perubahan adalah terjadi, pasti terjadi pada siapapun orangnya. Ya, baik orang itu orang kaya, orang miskin, baik orang itu terpelajar maupun tidak terpelajar, siap atau tidak siap akan mengalami perubahan. Dan kita tahu saat ini adalah terjadi era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara yang baru. Seperti aktivitas transportasi saat ini, ya, tidak hanya angkot, bis kota, tetapi transportasi online. Ada Grab, ada Gojek, ada Uber dan seterusnya. Saat ini transaksi bisnis atau jual beli dapat menggunakan smartphone yang kita miliki. Ibadah online tentunya akan terus berjalan untuk menolong setiap orang-orang yang mencari Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, di dalam kehidupan saat ini, dunia dan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar harus siap menghadapi kehidupan tatanan yang baru. Atau istilah lain adalah adaptasi kehidupan baru. Tapi saudara jangan salah pikir bahwa dengan tatanan baru, dengan adaptasi kehidupan baru, kita menjalankan kehidupan ini dengan cara-cara yang lama. Tidak, saudara. Kita perlu kesadaran yang penuh bahwa virus corona, COVID-19 masih ada dan tidak tahu kapan akan berakhir. Apalagi informasi kita ketahui jumlah PDP penderita dalam pengawasan dalam minggu terakhir ini semakin meningkat, di atas 1.000 sampai 1.300 orang yang terkena yang disebut PDP. Saudara, kita harus menjaga diri kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Kalau kita ada di luar rumah, jangan lupa memakai masker, jangan lupa kita menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Ibadah di gereja juga harus memperhatikan menjalankannya dengan protokol kesehatan, supaya kita menghindari kluster-kluster yang baru. Kalau kita sudah mendengar Menteri Pendidikan bahwa sekolah akan dimulai di bulan Juli tanggal 13 dan semester baru tetap berjalan dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau ada zona-zona hijau di luar Jawa, akan dilaksanakan sekolah harus dengan protokol yang ketat. Kita ketahui juga bahwa restoran-restoran atau mal yang akan dibuka harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang baru. Kalau kantor-kantor saat ini akan membuka ruang kantor dan jam kerja kantor akan mengalami perubahan. Saudara, itu yang realita yang akan kita hadapi. Saat ini saya akan mengingatkan kembali tentang kisah Yusuf.
Yusuf di dalam perjanjian lama yang akan menjadi satu contoh bagaimana dia menghadapi perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Yusuf seorang anak yang kaya raya. Ia dikasih oleh ayahnya, diberikan jubah yang mahal, sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Yusuf yang kaya raya, dalam keluarga yang kaya raya, dikasih oleh ayahnya, tetapi dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Tapi Yusuf juga diangkat menjadi tangan kanan Firaun, karena dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Saudara, setiap kita akan menghadapi perubahan dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah bagaimana merespon perubahan itu? Bagaimana kita sebagai orang percaya merespon perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan ini? Saya mengajak kita untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita menerima perubahan sebagai rancangan Allah. Saudara dikasih Tuhan, perubahan tidak perlu dilawan. Karena perubahan itu akan terjadi, datang dengan sendirinya. Tetapi yang penting adalah bagaimana menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak banyak orang yang siap dengan perubahan. Khususnya mereka orang-orang yang terbiasa dengan cara-cara hidup yang lama. Orang-orang yang nyaman dengan zonanya. Orang-orang yang aman dengan kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Ada seorang pendapat mengatakan bahwa perubahan terjadi pada semua orang. Perubahan itu adalah hal yang pasti. Perubahan itu adalah positif. Setiap orang mengalami perubahan. Tidak ada kata terlalu tua. Tidak ada kata terlalu muda untuk berubah dalam hidupnya. Dan ada cara-cara untuk membuat perubahan itu menjadi lebih mudah dalam kehidupannya. Saudara, Yusuf tidak menolak dan menyangkal ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ia dari keluarga yang kaya raya, yang menikmati yang namanya materi, dikasih oleh ayahnya karena dia lahir pada masa tuanya Yakub. Tetapi ia harus menjadi budak karena perbuatan saudara-saudaranya sendiri. Ia menjadi budak karena perbuatan kakak-kakaknya sendiri. Yusuf harus masuk dalam penjara karena perbuatan daripada istri Potifar, bukan karena perbuatan yang dia lakukan dalam hidupnya. Sewaktu Yusuf ada di penjara dan dia memberikan arti mimpi juru minuman, dia berpesan kepada juru minuman tersebut. Kita lihat dalam Kejadian 40 ayat ke-14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf memberikan pesan kepada juru minuman. Kalau engkau nanti diangkat oleh Raja Firaun, ingatlah aku. Karena aku dicuri dan tidak melakukan apa-apa, membuat aku ada masuk ke dalam penjara. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita siap menerima perubahan yang terjadi? Perubahan yang menyenangkan tidak menjadi masalah dalam hidup ini. Tetapi perubahan yang membuat kita menderita, perubahan yang membuat kita tidak nyaman. Apakah kita siap dan bersedia menikmati perubahan itu dalam hidup kita? Saudara, Yusuf menerima perubahan yang terjadi. Karena apa? Karena ia percaya bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya ada dalam providensia Allah. Ia percaya akan Allah yang memelihara hidupnya. Meskipun dia jauh daripada orang tuanya, dia jauh di negeri yang tidak tahu saat itu di mana dia berada. Tetapi dia mengimani Allah
yang memelihara hidupnya, providensi Allah. Sehingga di dalam Kejadian 45, saudara-saudara, kalau kita kembali lagi melihat ayat ini, 2 minggu yang lalu dibahas tentang providensi Allah, dan ayat ini dibacakan juga di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7 dan seterusnya, berkata demikian. Maka Allah telah menyuruh aku mendolik kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, Yusuf berkata, Tuhan yang menyuruh aku, yang menempatkan aku di tanah Mesir. Kejadian 50 ayat yang ke-20, kita lihat juga apa yang dikatakan. Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kepercayaan Yusuf akan Tuhan sungguh nyata, karena dia memiliki relasi yang intim dengan Allah. Dia punya relasi yang baik dengan Allah, sehingga hidupnya disertai oleh Tuhan. Hidupnya dibuat Tuhan berhasil. Kita lihat kembali Kejadian 39 ayat yang ke-21, dikatakan dengan jelas, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23 pasal 39. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf memiliki relasi yang intim dengan Allah, dan Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, orang-orang yang memiliki relasi dengan Tuhan tidak ada alasan hidupnya untuk jauh daripada Tuhan. Tidak ada alasan untuk hidupnya bermalas-malasan untuk berrelasi dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi intim dengan Tuhan akan selalu siap untuk dekat dengan Tuhan, di dalam situasi apapun juga. Kalau toh saat masa pandemik ini, ibadah di rumah, dia tahu hari Minggu harus ibadah, dia akan menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah secara online, secara streaming, karena dia sadar bahwa saya harus bertemu dengan Tuhan bersama jemaat, mungkin secara virtual. Secara virtual ya, bukan raga ini katanya. Secara jiwani atau secara roh, kalau sama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut untuk menerima perubahan. Jika itu adalah skenario Allah, jangan takut untuk menerima perubahan. Kalau itu ada dalam bagian rancangan Allah dalam hidup kita, jangan pernah kita memberontak dalam hidup ini dengan perubahan yang harus ada dalam hidup saya, karena itu menjadi rancangan Allah dalam hidup saya. Saudara, perubahan adalah waktu untuk proses pembelajaran yang penting di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Stay at home, ya, di rumah saja. Orang mulai bosan, orang mulai mungkin bingung. Saudara, pengalaman saya stay at home, ya, di rumah saja. Hal yang positif adalah kebiasaan olahraga itu menjadi bagian yang rutin, yang tentunya pada waktu itu tidak mungkin dilakukan 1 bulan sekali atau mungkin lupa, tapi itu menjadi bagian rutin. Dan saya mengajak Anda keluarga untuk menyemangati kita olahraga bareng. Ketika di rumah saja, saya bisa berkomunikasi dengan keluarga lebih intens, lebih dalam. Kita duduk ngobrol, bisa tanya jawab, bahkan saya bisa memberikan nilai-nilai lebih. Dan anak-anak saya bisa memberikan ya pertanyaan ataupun memberikan pendapat. Saudara, itu hal yang positif yang terjadi.
yang saya alami. Tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Terimalah perubahan dengan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Bagaimana merespon perubahan? Yang pertama, menerima perubahan itu sebagai rancangan Allah dalam hidup. Yang kedua, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan bagaimana merespon perubahan yang ada, yaitu meminta hikmat dalam menghadapi perubahan. Meminta hikmat dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Saudara, jika kita mengetahui perubahan itu akan terjadi nanti, tentunya kita akan lebih mudah untuk bagaimana mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Kalau perubahan itu kita tahu akan terjadi tahun 2020, di awal tahun, bukan di akhir tahun, maka kita akan beradaptasi dengan mudah dengan perubahan yang ada. Persoalannya, ternyata tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada seorang pun yang tahu mengapa ini terjadi di dalam dunia teknologi yang modern, yang canggih sekalipun. Orang tidak tahu. Saudara, kita lihat pengalaman Yusuf ketika dipercayakan oleh Firaun. Di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-37 dan seterusnya. Mari kita lihat dan saya akan bacakan. Kejadian 41 ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada pemerintah dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah. Yusuf diangkat oleh Firaun karena ia sudah menjelaskan arti mimpinya. Yusuf diberikan kuasa untuk mengatur apapun sesuai dengan arti mimpi yang sudah dijelaskan. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Akan timbul 7 tahun kelaparan. 2 kali mimpi ini diulang. 7 ekor lembu. Dan juga 7 kulit gandum. Kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, hal itu ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Saudara, kalau kita lihat cerita daripada kisah Yusuf, ketika 7 tahun kelimpahan dinikmati seluruh tanah Mesir dan berganti dengan 7 tahun kelaparan, Yusuf tidak berdoa agar jangan sampai ada masa kelaparan. Yusuf tidak berdoa supaya tidak terjadi masa kekeringan. Yusuf tidak melawan perubahan, tetapi bagaimana dia siap menghadapi perubahan dengan hikmat Tuhan. Dan saat itu Yusuf menimbun gandum, bahan makanan sebanyak-banyaknya di masa kelimpahan. Kita lihat dalam ayat yang ke-48 dari pasal yang sama, Kejadian 41. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpannya di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Yusuf seorang yang berhikmat. Dia memiliki strategi bagaimana mengatur panen di masa kelimpahan. Dan dia simpan di masa kelaparan. Yusuf menjadi kaya raya karena dia menjual gandum tentunya dengan harga tinggi. Dan bahkan kalau kita tahu rakyatnya pada saat itu mengatakan, saya tidak punya lagi, ini tinggal tanah. Oke, akhirnya kita tahu ceritanya. Udah, saya menjadi milik Firaun. Tenaga saya. Kecuali orang-orang di istana Firaun
ya mesin tidak jadi bekerja. Saudara dikasih Tuhan, terkadang orang ketika dia menerima berkat Tuhan lupa untuk bertindak bijaksana. Ia sangat boros, tidak peduli berkat yang telah diterimanya itu dikelola dengan baik. Ia kurang bijaksana, kurang berhikmat untuk melakukan sesuatu yang supaya hidupnya lebih baik. Saudara, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ketika saya tinggal di daerah Cimahi, saya mendapat berkat lebih dari biasanya. Wah, kan kita tahu ya, ini ada lebih. Saya simpan, saudara, berkat itu. Saya tidak gunakan, saudara. Apa yang terjadi? 1 minggu kemudian, ternyata motor saya mengalami kerusakan. Motor saya diservis karena turun mesin dan butuh biaya besar. Puji Tuhan, saudara, apa yang dikeluarkan pas dengan yang Tuhan berikan saat itu yang saya peroleh. Ini suatu pembelajaran bagi saya bagaimana berhikmat dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dalam Amsal 9 ayat yang 10, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Saya akan baca kembali Amsal 9 ayat yang 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah karakteristik hikmat. Takut ada ketentuan, ada ciri daripada hikmat. Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Terbukti pada waktu itu Potifar membujuk setiap hari, membujuk untuk dia berbuat dosa, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf berkata di dalam Kejadian 39 ayat 9 bagian akhir. Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf bisa melakukan dengan bebas, karena yang menyuruh melakukannya adalah nyonyanya, bukan dia. Yusuf bisa menutup rapat apa yang dia lakukan ketika orang tidak ada di rumah Tuan Potifar. Tetapi Yusuf berkata, kalau makanan raja, maksudnya tuannya ada Potifar, tidak saya urusi dan yang lain saya lakukan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Luar biasa, saudara. Yusuf takut akan Tuhan. Jika kita orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Atau sebaliknya, kita akan hikmat itu dimiliki pada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus pasal yang pertama, kalau kita melihat ayat yang kelima dikatakan demikian. Surat Yakobus 1 ayat kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ayat yang keenam, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau kita merasa tidak punya hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Yang dikatakan dengan memberikan dengan murah hati, tidak membangkit-bangkitkannya. Berbeda dengan manusia yang kadang-kadang, kamu sudah dikasih saya dulu, dia coba ingat budinya, dia mau mencoba pada Tuhan tidak, dia tidak membangkit-bangkitkannya. Dia dengan murah hati akan memberikan hikmat. Sebab itu datanglah kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, bagaimana memahami apa yang saya alami saat ini, apa yang mau Tuhan kehendaki bagi saya untuk menghadapi perubahan ini. Itu yang harus dilakukan, saudara. Sebuah ilustrasi saya mau ceritakan seorang pria tua yang hidup bersama dengan kedua anaknya. Saat dia sebelum meninggal, orang tua ini, ayahnya ini membagikan sejumlah uang kepada anaknya. Dia berpesan kepada anaknya, gunakan uang ini dengan baik-baik,
Jadikan uang ini sebagai modal usaha supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Pesanku, kata ayahnya, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Setelah itu ayahnya meninggal. Terus apa yang terjadi? Anak yang pertama pada waktu itu ingat pesan ayahnya. Dia setiap hari datang dan pergi ke tempat usahanya dengan menggunakan payung supaya dia tidak terkena sinar matahari. Dan dia merasa berhasil karena dia selama ini bagaimana tidak kena sinar matahari. Tetapi apa yang terjadi? Dia bangkrut juga. Dia tidak berhasil. Anak yang kedua pun ingat pesan orang tuanya. Nah, jangan terkena sinar matahari kepala. Apa yang dilakukan ketika itu? Dia bangun pagi-pagi, bangun subuh. Dia tidak membeli payung, dia tidak membeli pelindung apapun untuk kepalanya. Dia bangun pagi-pagi, datang ke tempat kerja, mengerjakan dengan semangat segala sesuatu yang dikerjakan. Dia pulang agak malam dan kembali ke rumah. Ia telah ingat pesan ayahnya, tidak terkena sinar matahari, dan ia berhasil. Saudara tahu dua hal yang berbeda. Tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, tidaklah cukup dengan kepintaran menghadapi hidup, tapi perlu hikmat untuk mencapai keberhasilan di dalam hidup ini. Selain kasih Tuhan, orang yang pandai akan melihat perubahan ada sesuatu yang positif. Perubahan tidak selamanya buruk. Perubahan dapat menjadi momentum untuk sebuah keberhasilan. Bagaimana Yusuf pun berhasil ketika dia dipercayakan untuk melakukan sebuah karya di dalam perubahan yang terjadi di tanah Mesir. Perubahan itu sudah dapat mempertemukan kita dengan hal yang baru, dengan pengalaman yang baru, dengan peluang-peluang yang baru, dengan relasi yang baru, orang-orang yang berbeda. Perubahan itu memunculkan kepercayaan dan keyakinan yang lebih kuat di dalam orang. Saudara kasih Tuhan, dalam masa pandemi tidak dipungkiri banyak orang-orang saat ini dirumahkan. Tidak dielakkan, dipungkiri bahwa banyak orang yang mengalami PHK dan membuat dia diam di rumah. Bukan karena dia betah di rumah, tapi karena tidak ada jalan lain. Tapi saudara, ternyata dalam masa pandemi ini ada banyak orang juga di antara mereka menjadi kreatif untuk menghadapi perubahan yang terjadi, dan mereka sukses, mereka berhasil. Ada usaha yang dilakukan di rumah tanpa keluar rumah dengan cara-cara yang berbeda. Bagaimana dia mencari nafkah bagi keluarganya. Itu yang terjadi saudara di dalam kehidupan masa pandemi ini. Saudara, saya mengajak kita untuk tidak menolak proses perubahan. Proses perubahan yang terjadi dalam hidup kita jangan ditolak, atau jangan kita protes dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi mohon hikmat Tuhan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup kita di saat ini. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Jikalau Yusuf dipakai Tuhan dalam masa kelaparan di tanah Mesir, saya percaya juga Tuhan memakai orang-orang percaya saat ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan orang-orang percaya harus menerangi kegelapan dunia ini. Karena kita dipanggil ke dalam dunia untuk menjadi terang dunia. Kehidupan orang-orang percaya harusnya memberikan cipta rasa, menggarami kehidupan dunia ini yang sudah luntur di dalam nilai-nilai spiritual, dalam moral. Kita harus memberikan perbedaan cita rasa, karena kita adalah terang dan garam bumi. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita siap menghadapi perubahan? Bagaimana merespon dalam menghadapi perubahan? Jika kita percaya akan pemberian Allah, maka kita akan siap menerima perubahan. Saya ulangi,
Jika kita percaya akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, kita akan siap menerima perubahan yang terjadi. Orang percaya selalu siap mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Hal yang kedua yang saya sudah katakan adalah memohon hikmat Tuhan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia akan bagaimana hidup untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ia tidak akan melakukan kejahatan seperti Yusuf. Ia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, percayalah, perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Semua mengalami, saudara, bukan hanya orang Indonesia. Seluruh dunia mengalami perubahan di tahun 2020 pandemi. Tapi saudara, pertanyaan yang lain adalah perubahan itu untuk apa? Perubahan itu menolong kita untuk bertumbuh dalam berbagai hal. Bertumbuh di dalam karakter kita, saudara. Seorang dokter psikolog Kresno mengatakan menariknya. Pandemi ini kita dapat gelar S3. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara ya, dapat gelar S3. Apa itu? Sangat sabar sekali. Di rumah ya, ketemu 24 jam. Biasanya hanya 2 jam atau sebulan sekali. S3 gelar kita sangat sabar sekali. Ya. Dokter itu menarik. Yang kedua adalah kita menikmati harmonis dalam keluarga. Apa itu? Hari-hari omong manis. Kita lihat sedikit aja, waduh ternyata anak saya ini ketahuan ya, kayaknya di sekolahnya kayak gini. Selama ini nggak tahu sifat anaknya di sekolah, di rumah seperti ini. Oh, suami saya, istri saya, saudara, bertumbuh di dalam karakter kita. Dan kedua, saudara, kita bertumbuh di dalam komitmen, saudara. Kalau kita sebagai pasangan suami istri, kita ingat dengan janji pernikahan, ya. Aku berjanji ya, nah, keadaan susah, senang, sakit, sehat, ya, sampai maut memisahkan. Wah, apakah saya sudah sabar dengan istri dan suami saya? Janji sumpah di dalam seorang yang mendapat jabatan, ya. Sudah dijabat, mengakui, menjadi abdi rakyat, menjadi pemimpin dalam sebuah komunitas. Sudahkah dia berkomitmen dalam situasi yang saat ini, yang mungkin ruang geraknya susah, ya, kita bersyukur pemimpin kita yang tak memperhatikan rakyat. Yang ketiga, saudara, yang tidak kalah penting adalah kita bertumbuh di dalam spiritual. Bertumbuh di dalam spiritual, di mana kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Apakah masa pandemi ini membuat kita jauh daripada Tuhan, atau semakin kita dekat dengan Tuhan? Yang tahu ada diri kita. Orang bisa stres, orang bisa putus asa, depresi. Kenapa? Mungkin dia jauh dari Tuhan. Yang harus dia lakukan adalah bagaimana mengenali kehendak Allah di dalam perubahan yang terjadi saat ini dalam hidup ini. Saudara, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Hadapi perubahan dengan hikmat Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah selalu menyertai kita sampai maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk pagi hari ini kami diingatkan bagaimana merespon perubahan yang ada. Kami sadar Tuhan, kami harus menerima perubahan kalau itu menjadi bagian rancangan Allah dalam hidup kami. Kami juga perlu hikmat Tuhan untuk kami menghadapi perubahan yang terjadi. Tolonglah Tuhan kami semua tanpa kecuali supaya kami bertumbuh di dalam hidup kami, di dalam karakter kami, di dalam komitmen kami kepada Tuhan dan sesama, dan di dalam spiritual kami. Kami percaya Tuhan, perubahan akan terjadi, tapi Tuhan terus menyertai kita. Dalam nama Yesus.
Berdoa dan mengucap syukur. Amin.